Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah gereja maupun yang beribadah melalui live streaming. Kita akan menaikkan ibadah perjamuan kudus dalam rangka hari ulang tahun PI dan pendidikan Kristen Jemaat Gemim Bukit Saitun Wania Buminyur, wilayah Manado Tenggara. Dalam suasana sukacita iman, marilah saya mengajak kita semua dalam persiapan bagi saudara-saudara kita yang beribadah kepada Tuhan sambil memohon hikmat dan kekuatan serta berkat daripadanya. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 7, Ya Tuhan kami puji namamu besar. Shalom, damai di hati, puji Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita tabiskan ibadah ini. Ibadah ini jadilah di dalam nama Tuhan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Amin. Nats yang membimbing kita, firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 2 berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, serikat persaudaraan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, tak ada satupun dari kita yang luput dari dosa. Karena itu marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kepadanya, agar kita menikmati anugerahnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami menaikkan pujian syukur limpah terima kasih. Kasih dan anugerah-Mu tetap tercurah dalam kehidupan kami. Sekalipun kami ada di tengah-tengah pandemi COVID-19, ada begitu banyak keluhan, cemoohan, cacian, kekecewaan, hal-hal yang membawa kami dalam dosa. Tapi ruang kehidupan bagi kami masih Engkau beri, sehingga kami boleh ada lagi di minggu yang terakhir di tanggal 28 Juni
untuk menikmati kehidupan. Bapa kami, Jemaat Gemim Bukit Zaitun, hendak merayakan perjamuan kudus. Kuduskan kami semua dengan kuasa darah-Mu. Kami sadar akan kesalahan dan dosa-dosa kami, baik lewat pikiran, perkataan, apa terlebih perbuatan kami. Kami sering terjebak pada keangkuhan, keegoisan dalam mempertahankan diri, karena kecemasan dan ketakutan melanda kami. COVID-19 membawa kami pada situasi ini, sehingga iman percaya kami sering goyang. Maka kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Ampunkanlah salah dan dosa kami, agar kami terus diberi kemampuan dan dilayakan menikmati anugerah kasih-Mu, sehingga kami pun jadi anak-anak yang mampu menyaksikan kehebatan kuasa Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga. Ini pengakuan kami. Dengarlah dan jawablah menurut kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Meski tak layak diriku. Dengarkanlah berita pengampunan dosa dalam kitab Mazmur 25 ayat 20. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau mengingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan
Marilah kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, sungguh kami merindukan kekuatan daripada-Mu lewat firman yang tertulis dalam Alkitab yang hendak kami baca dan renungkan. Tenangkan setiap badai hati kami ya Tuhan, dan kuasailah hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Beri kami hikmat untuk mengerti kekuatan melakukan firman, sehingga benar-benar firman ini menyemangati kami, menguatkan kami, iman kami bertumbuh sekalipun kami masih tetap berjuang dengan pandemi COVID-19 ini. Kami tahu bahwa kekuatan daripada-Mu, perlindungan daripada-Mu, janji firman-Mu ya dan amin. Ketika kami mau hidup dan mau melakukan kehendak-Mu, maka kekuatan virus tak dapat mengalahkan kami. Ketika ketulusan dan kesungguhan kami memahami firman, kami juga melakukan tindakan kasih tolong menolong, peduli dengan mereka yang butuh pertolongan. Menguatkan kami dengan firman-Mu. Semua kuasa yang tidak bersumber dari Tuhan yang mengganggu gugat pikiran hati kami, sehingga kami tak mampu memahami firman, Tuhan hancurkan dengan kuasa darah-Mu, serta sucikan setiap hati pikiran kami semua, jemaat yang saat ini beribadah baik di rumah-Mu yang kudus, secara khusus juga bagi sini jemaat yang akan mengikuti perjamuan, disucikan oleh darah Yesus, sehingga benar-benar kebenaran firman-Mu kami pahami dan kami diberi kemampuan lagi melangkah hidup dalam ketaatan hanya kepada-Mu. Sambil kiranya Engkau juga merapi hamba-Mu, memberi hikmat, menguduskan tubuh, jiwa dan roh, mulut, lidah hamba, agar dapat menyampaikan sabda firman sesuai kehendak Tuhan di dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jadi pembacaan firman dari 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 9. Bantuan untuk jemaat di Yerusalem. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal layak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah
Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom, damai di hati. Puji Tuhan. Kita patut bersyukur sekalipun ternyata pandemi COVID-19 masih terus menyerang kita. Karena untuk Sulawesi Utara sudah masuk di 1.000 yang terinfeksi. Dan juga khusus Manado, kalau saya tidak salah di sekitar 623 yang telah terinfeksi di wilayah kecamatan Wanea paling banyak 202. Itu informasi yang dilihat dari laporan-laporan lewat media sosial. Berarti dan juga informasi bahwa ada sekitar ratusan yang belum diisolasi, masih gentayangan. Jadi dapat katakan kesana kemari orang nintau. Nah, oleh karena itu dalam posisi ini, karena itu juga beberapa hari lalu yang selalu memberi informasi mengatakan 100 orang yang belum diisolasi. Nah, bayangkan saudara, orang berjumpa dengan situasi itu, nah bagaimana kita bisa mampu ada dalam posisi seperti itu. Nah, dalam minggu ini kita dituntun untuk bagaimana tindakan kasih yang dapat kita lakukan, yaitu bertolong-tolongan menanggung bebanmu. Jadi berangkat dari pergumulan Paulus terhadap jemaat yang ada di Yerusalem, yang mengalami kehidupan ekonomi yang sulit dan juga keadaan politik karena kekaisaran Romawi menguasai daerah. Sehingga orang Kristen di Yerusalem memang susah katakan. Nah, bagaimana jemaat-jemaat yang ada di sekitar, jemaat Korintus, jemaat Efesus, jemaat Kolose, jemaat Tesalonika, dan secara khusus Paulus mau mengajak jemaat Korintus untuk mengambil bagian dalam pelayanan kasih ini, tolong menolong supaya jemaat yang ada di Yerusalem hidup. Jadi apa yang ada, jadi bukan apa yang nyanda ada. Jadi apa yang ada, dan kalau kita membaca dalam pembacaan ini dikatakan dalam ayatnya yang kedua bahwa pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan. Jadi Paulus mengajak jemaat untuk benar-benar mempersiapkan diri. Jangan nanti datang akhirnya batolak. Padahal orang punya kemampuan walaupun tidak dilihat dari jumlah yang berapa. Tetapi yang sesungguhnya kita mengambil bagian dalam tindakan-tindakan pelayanan kasih itu. Nah, jemaat Makedonia itu ada dalam keadaan juga yang susah, saudara-saudara. Tetapi mereka dipenuhi oleh rasa syukur ketika berita Injil disampaikan oleh Paulus dan mereka benar-benar terdorong, tergerak hati mereka. Jadi jemaat yang ada di Makedonia itu termasuk juga jemaat Galatia. Sehingga Paulus katakan di dalam nats pembimbing, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus.
Jadi cara memberi telat ialah tiap-tiap minggu hendaknya mereka sudah menyiapkan seberapa. Ya mungkin kalau memang tidak ada dalam bentuk uang, ya kalau beras talebe biar cuma 1 cupa. Sesuai ukuran di sana dan dikumpul dan dikirim untuk membantu jemaat, sehingga jemaat yang ada di Yerusalem tetap memiliki iman, tetap kuat, tetap kokoh menghadapi situasi yang sulit. Jadi mengapa Paulus mengarahkan jemaat Korintus untuk memberi bantuan yang benar-benar sudah disiapkan masing-masing, baik dia orang kaya, orang miskin, dan seberapa yang dapat diberikan. Ini bukan mencari nama, bukan pencitraan, bukan mencari sanjungan, pujian dan hormat, tetapi benar-benar bagaimana tindakan kasih dilakukan. Oleh karena itu dipersiapkan, bukan bilang tiba saat tiba akal, tong kumpul, mari mau bantu. Sementara posisi yang lain tidak mungkin lagi ada dan juga butuh bantuan, tapi ketika kita lakukan itu walaupun mungkin dia memberi berat, akhirnya dia penilai Tuhan kecil. Karena juga di sini mau didorong untuk memberi dalam ketulusan, sebagaimana juga ketika Tuhan menyatakan kepada Musa, katakanlah kepada umat Israel, siapa yang tergerak hati mengumpulkan untuk bantuan pembangunan waktu itu. Jadi bagaimana kebersamaan yang tergerak hati, bukan terpaksa. Nah, oleh karena itu Paulus memberi waktu untuk supaya jemaat mampu memberi dalam ketulusan, dan bukan hanya juga dia mengajak, tetapi dia mempersiapkan orang yang dapat mengolah bantuan, yang akan benar-benar orang-orang yang dapat dipercaya, memiliki integritas yang dianggap layak, sehingga terhindar dari penyimpangan. Nah, itu yang dilakukan oleh Paulus di tengah-tengah tugas dan tanggung jawabnya, supaya benar-benar tindakan kasih, saling mengasihi, saling menguatkan, saling mendorong, tetap terbangun dalam kehidupan jemaat, sebagaimana juga dia katakan kepada jemaat yang ada di Roma. Dia dikatakan bahwa janganlah sampai kerajinanmu menjadi kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan untuk bagaimana tindakan saling mengasihi. Jadi benar-benar Paulus melakukan manajemen pelayanan yang luar biasa, di tengah juga tanggung jawabnya melayani, memberitakan kebenaran, tetapi dia juga melibatkan jemaat yang telah menerima kasih karunia Allah untuk mengambil bagian dalam tindakan-tindakan saling menolong, saling menguatkan, sehingga tindakan itu sebagai tindakan konkret dari iman kepada Yesus Kristus yang terwujud dalam tindakan bertolong-tolongan dalam menanggung beban, dalam menjalani kehidupan. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah pandemi Covid, ya jelas pemerintah dengan berbagai upaya semua dilibatkan. Apapula yang eselon 2 ke atas, dengan apa? Ada yang harus menjadi hak kewajiban dikorbankan untuk menatakan tindakan pertolong-tolong menolong dalam melayani masyarakat Indonesia yang 50 juta, bayangkan, untuk tindakan
Dan menghadapi ini bukan hal yang mudah. Maka masyarakat, pemerintah, gereja harus menyatu hati dalam menyikapi penyebaran pandemi ini. Jadi bagi kita masyarakat, jemaat, jangan torang pandang enteng. Jangan torang kumabal, bayangkan. Yang beberapa hari torang so bangga, aduh cuma tambah 1. Cuma tambah 7 atau 8. Tiba-tiba dia mulai menaik 20 bagi. Kemarin 54. Bayangkan saudara. Dari mana? Seperti saya katakan tadi. Ada yang belum terisolasi. Nah, kalau orang itu sadar. Tindakan tolong menolong itu pun dia lakukan. Bukan dalam bentuk nilai material, tetapi pengorbanan diri. Dia harus mampu mengisolasi diri kalau memang dia sudah terdeteksi memiliki virus pada yang dan melakukan apa yang disarankan. Orang doa firman ya sesuai kepercayaan, dan juga kita pasti Tuhan menyiapkan makanan minuman yang Tuhan nyatakan. Dan luar biasa saudara, dalam pengalaman, dalam doa menggumuli juga, sekalipun dia so reaktif, tapi digumuli di doa Tuhan, kalau bolehnya nak jadi positif. Luar biasa saudara-saudara, kebersamaan kita mendoakan anggota kita dan ternyata terhindar. Dan bukti swab 2 kali tetap negatif. Padahal awal so reaktif. Nah bayangkan saudara-saudara. Tapi dengan doa kita bersama. Orang mungkin yang nak kasih bentuk material. Tetapi doa kita benar-benar Tuhan dengar. Dan membuat dia terhindar dari. Jadi itu virus itu tidak benar-benar menjadi positif. Merenggut kebebasannya, tetapi Tuhan menolong. Nah, ini tindakan-tindakan yang kita lakukan. Sehingga kemanapun kita harus keluar. Mari saudara-saudara, kita lakukan bahwa orang mengambil bagian sebagai warga masyarakat, warga gereja untuk melakukan tindakan ikoprotap. Kalau keluar pakai masker, kalau sakit tinggal di rumah. Nyandak sedap flu apa, biar perlu tinggal dulu di rumah. Dalam mau membuat orang tubuh berarti tindakan juga kita ketika tubuh kita dalam keadaan sakit saudara-saudara, dan kita mau mengistirahatkan dia, itu saya kira tindakan juga menolong diri kita. Nyandak ikut orang ego. Biar for orang, tetapi ternyata kalau orang ada dalam posisi kontong pergi, dia ada COVID, orang nen tahu toh apa terlebih ya seperti saya katakan bahwa ada 100 orang yang kurang lebih 100 orang yang masih gentayangan, bayangkan. Orang nen tahu orang sopi bakusua, dia nak pakai masker. Nah, bagaimana? Kontorong fisik lemah, tajangke walaupun mungkin apa dia baru itu potempe kulit ya, itu penjakitan orang nak tahu walaupun memang lewat itu, tapi kalau dia nak pakai masker. Nah ini saudara-saudara yang mungkin jadi pergumulan dan yang harus kita lakukan. Nah kalau orang memang sehat harus perlu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai air dan memperhatikan imun. Nah kalau kita lakukan itu dengan tulus, tindakan bahwa kita mengambil bagian dalam tindakan saling menolong, maka saya percaya kita akan mampu terhindar. Kita bersyukur bahwa pemerintah kita tidak sama dengan negara lain, memang langsung jadi dapat hukuman kalau tuh melawan dorong itu. Makanya karena dorong disertai dengan tindakan itu, akhirnya dorong mampu menghadapi virus. Tapi kalau itu orang pandang enteng, mana kuat dia. Nah, kalau tuan cuma OTG, memang tidak dapat rasa. Tapi kasihan orang coba jangkau ke orang lain. Nah inilah yang mungkin juga jadi perlindungan tindakan saling tolong menolong dalam situasi
di mana kita ada apa terlebih dalam situasi yang sulit dalam menjalani kehidupan. Kita tidak tahu bahwa kapan COVID ini berlalu, tetapi kita punya keyakinan sebagai orang percaya. Kita yakin bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan ketika kita benar-benar melakukan tindakan tolong menolong dengan benar, sebagaimana juga jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dan berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Dalam kesusahan seperti sekarang ini, marilah kita bertolong-tolongan menanggung beban bersama. Jangan sampai terjadi ada yang memanfaatkan situasi ini untuk mengambil panggung untuk pencitraan, untuk mencari pamor, mengkritik sana sini secara membabi buta, menghina, memfitnah, memprovokasi untuk kepentingan pribadi, kelompok, sehingga bukan membantu, malahan merusak keutuhan tatanan jemaat dan masyarakat. Seperti mungkin yang terjadi beberapa lalu, ada provokator sehingga orang baku iko supaya tidak mau repeat ulang itu pindah sungkulan. Jadi itu saudara-saudara, ternyata memang daerah Torang paling banyak, 200 lebih. Bayangkan saudara-saudara, dibandingkan dengan kompleks di mana juga mayoritas banyak orang, kompleks-kompleks pasar, tapi ternyata daerah kita mungkin Pandai Enteng. Nah itulah saudara-saudara. Karena itu kita dipanggil dan diajak, mari kita bersimpati dan berempati dengan saudara-saudara yang lagi menghadapi kesusahan, bukan dengan kata-kata saja, tetapi mari kita lakukan dengan tindakan iman, melakukan tindakan itu meneladani Yesus Kristus, sehingga dia memberikan dirinya sampai mati di kayu salib hanya untuk mengangkat derajat kita, menebus dosa dunia dan kita, sehingga kita memiliki kehidupan ke depan. Tuhan kiranya menolong kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita saling tolong menolong dalam menanggung beban, supaya Tuhan dimuliakan, jemaat percaya kepada Tuhan. Amin. Kita sambut dengan menyanyi Nun di Bukit yang Jauh. Dan
Marilah kita membaca firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 sebagai penetapan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yakni bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Demikianlah penetapan naik perjamuan kudus. Demikianlah kita akan makan roti dan minum dari cawan untuk memberi puji-pujian dan mengucap syukur kepada Dia yang telah menyerahkan tubuhnya bagi kita. Oleh Roh Kudus kita mengambil bagian dalam persekutuan dengan Dia, dan sambil menanti-nantikan kerajaan Allah, sekarang ini telah memperoleh kehidupan kekal dan kedudukan sebagai anak dalam kemuliaan, bahkan sebagai anggota satu tubuh telah bersekutu seorang dengan yang lain dalam kasih yang sungguh. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Roh Kudus menolong kita. Amin. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita, dan sambil membawa persembahan kita menyanyi, "Sudahkah yang terbaik." Jemaat Tuhan yang diberkati, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Bapa di dalam sorga, kembali kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu, di mana walaupun dalam situasi pandemi COVID-19 ini, tetapi hati kami tidak mau kalah
untuk boleh beribadah kepadamu. Baik kami anggota jemaat yang boleh berada di rumah Tuhan, maupun anggota jemaat lain yang boleh beribadah melalui live streaming di rumah masing-masing. Biar kiranya firman yang boleh kami baca, kami dengar, kami renungkan bersama, itu dapat kami mengerti, sehingga boleh kami praktekkan dalam perjalanan iman kehidupan kami, dan dimanapun kami pergi dan kami berada, kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku dari firman itu sendiri. Bapa di dalam sorga, dalam peribadatan ini Tuhan, kami pun anggota jemaat tak lupa memberikan persembahan syukur, kecil maupun besar yang boleh kami berikan. Biar kiranya Tuhan kuduskan itu, sehingga persembahan yang kami berikan dapat kami gunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga buat Ibu Pendeta, Ketua Jemaat, Ibu Pendeta Sarce Masih Manambo Panigirot Sarjana Teologia, yang boleh menjadi kadim kami di pagi hari ini. Biar kiranya Tuhan tetap selalu menjaga dan memelihara hamba-Mu dalam setiap aktivitas hamba-Mu, terlebih dalam pelayanan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati anggota jemaat yang sudah memberikan persembahan. Biar kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan dan kekuatan. Apapun yang menjadi keinginan kami, cita-cita kami, harapan kami, ketika itu baik untuk diri kami dan untuk Tuhan, biar kiranya Tuhan berkati dan Tuhan jadikan berhasil, dan biarlah di hari-hari yang akan datang kami akan semakin lebih baik lagi memberi untuk Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kami akan membacakan pokok-pokok doa pada hari ini Minggu 28 Juni 2020, baik yang berulang tahun, yang mengucap syukur, yang memberikan perpuluhan, dan KPK serta KPPG. Yang berhari ulang tahun dari tanggal 22 Juni sampai dengan 28 Juni 2020. Bapak Rizky Harun, Ibu Jane Reni Mangual, Ibu Yeni Maras, Saudara Yulis Wanto Aris Lupa, Adi Yeskel Karel Safkaur, Bapak Anton Kolondam, Bapak Alski Pinatik, Bapak Firdani Tongkeles, Bapak Joni Langaring, Adik Brigita Keren Arinta, Ibu Laksmi Simajuntak, Ibu Yuliana Losu, Adik Juan Matthew Waleleng, dan Ibu Yeni Tongkawit. Yang syukur hari ulang tahun ke-58 Ibu Syamasieni Ponto Wayung, Sarjana Hukum. Syukur HUT ke-28 Saudara Jenri Masudara, Sarjana Komunikasi. Syukur HUT ke-49 Bapak Robert Walintukan. Syukur HUT ke-73 Ibu Yuliana Sarese Losu. Syukur HUT ke-12 dan lulus dari SD Adik Juan Waleleng. Syukur Saudari Gabriela Rosilele. Syukur HUT ke-66 Bapak Adolf Kairupan. Syukur HUT ke-42 Bapak Heri Lobo. Syukur HUT ke-64 Ibu Femi Suawa. Syukur HUT 37 Harli Pusung. Syukur HUT ke-60 Bapak Elia Sengkei. Syukur HUT pernikahan ke-19 keluarga Langaring Martin. Syukur keluarga Sayo Dahula. Syukur keluarga Suot Meras. Syukur HUT ke-34 Ibu Laksmi Simajuntak. Syukur tamat dari TK Adik Venjurobi Jeremy Walintukan. Syukur HUT ke-6 Adik Yeskel Safkaur, dan syukur keluarga Pado Umbase. Yang memberikan perpuluhan guru TK, keluarga Marino Lengkei, keluarga Pusung Kindangen, keluarga Murusaling Sumilat, keluarga Papea Lupa, keluarga Dien Mailangkai, keluarga Weku Walonda, dan keluarga Tambingon Kawung. KPK dan KPPG, keluarga Rompas Tambone, keluarga Kere Watung, keluarga Pawewang Manatar, keluarga Waro Gerung, keluarga Ayer Surbakti, dan keluarga Papea Lupa. Demikian.
Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa, mari kita siapkan hati kita untuk bersama juga sekaligus persiapan untuk mengikuti perjamuan. Bagaimana yang sudah dibacakan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Janganlah hal-hal yang demikian atau hal-hal yang lain yang tidak wajar terjadi di tengah-tengah kita dalam merayakan perjamuan kudus. Hendak kudus-kuduslah Tuhan Allah kita, oleh sebab itu haruslah kita kudus. Hendaklah semua orang yang kudus datang pada perjamuan kudus, tapi yang tidak, biarlah mereka bertobat. Maranatha, datanglah ya Tuhan. Amin. Jadi bagi anggota sidi jemaat yang hendak merayakan perjamuan kudus, saya undang berdiri, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Saya mau bertanya kepada saudara-saudara anggota-anggota tubuh Kristus yang hendak merayakan perjamuan kudus. Apakah saudara-saudara mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Apakah saudara-saudara mempersiapkan diri dengan menaati petunjuk-petunjuk firman Tuhan supaya perjamuan kudus dirayakan sesuai kehendak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita? Kepada anggota-anggota sidi jemaat, apakah jawab saudara? Tuhan menolong, memberkati saudara. Amin. Silakan duduk dan mari kita berdoa. Segala hormat, pujian dan sembah hanya bagimu ya Allah yang maha agung dan mulia, Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang tak tertandingi, Allah yang penuh kasih dan rahmat, sehingga oleh kasih Engkau rela berkorban, mengutus anakmu Yesus untuk menderita menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah memberi kehidupan yang setia memelihara kami di dalam kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami pun boleh ada di rumah-Mu yang kudus di minggu terakhir ini Tuhan. Sekalipun pandemi COVID ini belum beranjak, tapi kami tetap bersyukur, memuji, meninggikan Engkau, karena dengan iman bahwa kami percaya kuasa Tuhan lebih dahsyat dari kekuatan virus ini. Sekalipun Engkau mengizinkan, tapi bagi setiap anak-anak-Mu yang terus berserah dan mengandalkan Engkau, Engkau tidak membiarkan. Itu nyata juga Engkau memberi usia baru bagi jemaat yang bertambahan usia. Engkau memberi berkat bagi mereka dan mereka masih diberi kemampuan untuk mempersembahkan sebagai tindakan iman untuk saling tolong menolong, untuk menanggung beban dalam pelayanan di tengah-tengah gereja Masehi Injili di Minahasa. Puji Tuhan, dalam keyakinan kami pula karya kasih-Mu tetap berlangsung, memberi sehat, kuat, umur panjang, sukacita, baik bagi yang merayakan ulang tahun pribadi keluarga maupun seluruh jemaat yang sampai saat ini menikmati perlindungan kasih dan anugerah Tuhan yang tak terhingga. Oleh karena itu Tuhan, terima kasih firman yang sudah mengingatkan, sekalipun kami pun butuh, tetapi Tuhan memberi ruang agar kami mengambil bagian dalam pekerjaan-Mu. Maka mampukan kami Tuhan oleh kuasa Roh Kudus bekerja, sehingga kami pun didorong oleh kekuatan iman bahwa Tuhan sumber segala berkat. Maka seberapapun yang bisa kami bantu, berikanlah kami kemampuan untuk melakukan itu demi kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga Tuhan, bagi saudara-saudara kami
yang saat ini tertindih oleh karena virus COVID yang sempat terjangkit dalam tubuh maupun yang dalam penderitaan harus dirawat maupun OTG. Mampukan kami Tuhan untuk ketika kami mungkin ada dalam OTG menyadari kami harus juga mengambil bagian dalam tolong menolong mengisolasi diri untuk tidak melakukan perjalanan atau aktivitas di luar rumah. Dan kami tetap mohon Tuhan sembuhkan mereka yang terbaring di rumah sakit, yang isolasi di rumah-rumah. Tuhan juga sembuhkan, pulihkan di dalam nama Yesus yang berkuasa. Dan semua penyakit lainnya yang turut serta juga mengganggu kesehatan kami dijamah dipulihkan Tuhan. Baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Tolong Tuhan berkati juga dokter, perawat diberi sehat kuat. Tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus supaya virus ini tidak akan mengalahkan mereka. Karena Engkau melihat tindakan kasih mereka melayani yang butuh pertolongan. Demikian juga dengan pemerintah kami yang sudah berupaya dengan segala tindakan-tindakan tolong menolong yang mereka lakukan dengan berbagai pengorbanan. Tolonglah Tuhan beri hikmat, kemampuan supaya Engkau mampukan mereka mulai dari pemerintah pusat sampai tingkat desa kelurahan ada kebersamaan mau melakukan tindakan pencegahan penyebaran COVID sehingga kuasa COVID ini dihancurkan melalui kuasa Tuhan yang memakai kami juga turut serta melakukan pemutusan penyebaran itu di dalam nama Yesus. Berkati juga pemerintah yang ada di Sulawesi Utara, Bapak Gubernur Olidono Kambe dan Bapak Stefan Kandung dan seluruh staf pemerintahan yang ada diberi sehat kuat tutup fungsinya dengan Roh Kudus supaya mereka dapat melakukan kebijakan-kebijakan yang mendatangkan sejahtera yang memberi kami kemampuan untuk dapat memutuskan mata rantai. Dan juga di kota Manado ini secara khusus bagi wali kota kami, Wakil Wali Kota Bapak Vicky Lumentut bersama Bastian Moore dan seluruh staf pemerintahan yang ada sampai di tingkat lurah dan kepala lingkungan diberikan kiranya sehat kuat, ditutup dengan kuasa-Mu sehingga kami bersama dengan masyarakat dan pemerintah untuk memutuskan mata rantai. Dan biarlah kota Manado ini Tuhan yang paling tinggi terjangkit, tolong Tuhan segala kekuatan virus yang mau mengganggu kami melalui kebersamaan kami mampu menghadapinya dengan iman bahwa Tuhan yang turut serta menghancurkan kekuatan kuasa ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau bagi kami Jemaat Bukit Zaitun yang merayakan perjamuan dalam rangka HUT PI dan pendidikan. Tuhan, mari kuduskan, sucikan dengan kuasa darah-Mu semua anggur roti yang sudah ditibahkan, baik yang ada di gereja maupun yang sudah ada di rumah masing-masing, yang siap akan kami nikmati dalam kebersamaan. Tuhan kiranya menguduskan, memberkatinya, sehingga ketika kami makan dan minum dalam mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, kami mengalami anugerah jamahan, pemulihan, pembaruan kuat, sehat Tuhan beri di dalam nama Yesus. Maka diberkati semua jemaat dari kolom 1 sampai dengan kolom 13, dari bayi sampai usia lanjut. Tutup bungkus kami dengan Roh Kudus Tuhan, supaya kami tidak terjangkit oleh virus ini dan beri kami hikmat menjalani kehidupan ini. Buka tingkap langit, curahkan berkat-Mu untuk kami Tuhan, supaya kami tetap bersyukur dan bersyukur, dan kami mampu untuk membagi berkat juga untuk menolong yang lain. Di dalam nama Yesus berkati seluruh penatua, kolom dan bipra dari kolom 1 sampai kolom 13, penatua dan samas diberkati juga oleh Tuhan di dalam nama Yesus yang berkuasa, dan Tuhan yang akan menolong juga para pendeta, kostor, pegawai dan semua perangkat pelayan, baik itu PK, Bipra, tim doa,
dan komisi-komisi kerja. Tuhan berkati secara khusus juga Engkau melihat pengorbanan dari komisi tim multimedia ini. Tuhan memberkati, memberi sehat kuat, tutup bungkusnya dengan Roh Kudus bersama keluarga mereka, sehingga mereka terhindar dari virus ini di dalam nama Yesus. Demikian juga bagi semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada saat ini Tuhan, baik kantoria, pemain organ, maupun koordinator, teman-teman pelayan khusus, kostor dan pegawai, bahkan juga tim multimedia. Semua kami yang sudah terlibat diberkati, diberi sehat kuat, dan Tuhan tetap menutup bungkus kami, memagari kami dengan kuasa-Mu, sehingga kemanapun kami harus bekerja, kami tetap ada dalam perlindungan kuasa-Mu, sehingga Engkau dipermuliakan. Memberkati janda, yatim piatu, orang miskin yang terlantar, di dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Terima kasih, berkati semua program-program pemerintah dan gereja, program jemaat yang harus kami lakukan demi memuliakan nama-Mu. Inilah kami yang berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita menyanyi Ikut Dikau Saja Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita dikenyangkan oleh roti dan anggur yang kelihatan ini, yakni Yesus Kristus. Dikenyangkan dengan roti sorga yang Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaknya kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus di sorga, pengantara kita kepada Bapa. Karena itu marilah meja perjamuan Tuhan sudah sedia. Roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah, makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai pendamaian yang sempurna bagi segala dosa kita. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur ialah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah, minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian yang sempurna
bagi segala dosa kita. Kami persilakan jemaat untuk datang dan mengambil taruh. Hendaklah kau iring Yesus pikul salib. Jangan takut dan gelisah, ikut tabib. Pikulah salibmu serta pandang tetap hingga dapatlah mahkota sukaranya. Tuhan tuntut kerendahan, pikul salib. Kalau rasa kelemahan, ikut tabib. Pikulah salibmu serta pandang tetap hingga dapatlah mahkota sukaranya. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepadanya dan memuji namanya dengan membaca Mazmur 103
Mazmur 103 ayat 1 hingga ayat 4 dan ayat 8 sampai 13. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita berdoa dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas anugerah Tuhan memberi ruang waktu bagi jemaat Bukit Zaitun pada hari ini, baik yang ada di rumah masing-masing maupun di rumah gereja, boleh bersama bersyukur dalam merayakan karya agungmu lewat perjamuan kudus dalam rangka hari ulang tahun pendidikan Kristen dan pekabaran Injil. Kami berterima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah. Biar kuasa-Mu kembali mengalir, memberi kuat dan sehat, semangat bagi kami menjalani kehidupan ini. Kami terus memuji meninggikan Engkau. Tuntun dan sertai perjalanan pulang kami, tiba dengan selamat sejahtera. Berkati pekerjaan kami sepanjang minggu ini dan lindungi kami daripada yang jahat. Tutup bungkus kami terus dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan menjaga keluar masuk kami. Kami terus memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Dan inilah kami yang berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni segala kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan diundang berdiri. Kita memuji Tuhan karena berjalan dengan Sampai aku tiba di negeri
Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk, demikianlah ibadah. Tuhan memberkati kita semua. Atas nama Badan Pekerja, Majelis Jemaat, dan jemaat yang hadir di rumah gereja maupun yang mengikuti ibadah perjamuan kudus HUT PI dan Pendidikan Kristen tanggal 28 Juni tahun 2020 mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Jemaat kita sekaligus sebagai Kadim kita di Minggu yang Kudus ini, Ibu Pendeta Sarce Masinambo Pandegirot Sarjana Teologia. Semoga Tuhan Yesus menyertai ibu dalam pelayanannya, menyertai suami, anak-anak, bahkan cucu-cucu dimanapun berada. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom. Damai di hati,